kita. Amin. Minta kasih Tuhan mengisi hati kita. Minta kasih Kristus mengisi seluruh hidup kita. Kasih yang lebih kuat dari dosa. Kasih yang menutup banyak dosa. Mari sambil bangkit berdiri, kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kasih Tuhan yang besar dalam hidup kami. Bernyanyikan sama-sama. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku. Serahkan amin. Serahkan amin. Haleluya. Kami mau berikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Kami menemukan kasih yang sejati di dalam Engkau Tuhan. Amin. Kasih yang tidak bisa kami dapatkan dari tempat lain. Itulah pribadi-Mu Yesus. Satu-satunya kasih sejati. Kau ditemukan kasih yang sejati tiada pernah berubah. Hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang tak kau beri.
baik, kami mau persembahkan. Informasi persembahan, jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifjwellington.org. iCare is this Friday at 6:30 p.m. at each of the care leaders' respective houses. Women's Care, hari Selasa, tanggal 9 Maret jam 11 siang di kediaman Lydia Chung. Pendeta Samsa Kota dari Tawangmangu Bible College Indonesia akan share di kebaktian kita minggu depan. Please invite your friends or family to come and they will be blessed. Come and join our men's care on the 20th of March at 11:30 a.m. For further details, please contact Anthony. Registration for water baptism is open from now until the 31st of March. You can scan the barcode for registration. Or for more information, please contact Om Simon after the service. Retret IFJF Wellington akan diadakan pada tanggal 2 April sampai 4 April. Bagi yang belum mendaftar, bisa mendaftar melalui website ifjfwellington.org. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan kepada ketua iCare masing-masing atau bisa menghubungi Anthony. That's all the news for this week. Stay fit, stay healthy. Happy Sunday. Siapa yang mau berikan yang terbaik buat Tuhan hari ini? Haleluya. Saya percaya kita mau berikan sesuatu buat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat nafas hidup kami Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh beribadah Tuhan saat ini Tuhan. Terima kasih buat kesehatan, keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Hari ini Tuhan, kami memberikan yang terbaik Tuhan. Apa yang kami punyai hari ini Tuhan, itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Biarlah terimalah persembahan kami Tuhan, sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu, yang berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Hari ini pun Tuhan kami siap Tuhan untuk menerima perjamuan-Mu Tuhan. Kami akan menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami pulang tidak akan sia-sia Tuhan. Kami akan membawa berkat-berkat yang baru Tuhan, pemulihan yang baru. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Mari kita bangkit berdiri.
Kita akan doakan Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami hari ini rezeki secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Dan kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskan kami daripada yang jahat. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Mari siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Kembali dalam sikap doa. Kita memberikan waktu untuk merenungkan setiap karya Kristus dalam hidup kita. Yes, Lord. Tuhan, firman-Mu berkata dalam kelemahan, kuasa Tuhan semakin sempurna. Apapun musim hidup kami mau nyatakan biar kuasa Tuhan sempurna dalam hidup kami. Sebab Engkaulah dasar yang teguh. Situasi boleh berubah-ubah, terjadi di luar kontrol kami, di luar kendali kami. Di sore hari ini Tuhan, kami mau nyatakan Engkaulah dasar kami yang teguh. Engkaulah dasar kami yang teguh. Apapun boleh datang menyerang Tuhan, kami mau tetap berdiri di atas dasar yang teguh. Mari renungkan setiap perbuatan tangan Tuhan dalam kehidupan kita. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest friend, but wholly trust in Jesus' name. Christ alone, cornerstone, we break strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. When darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. Yes, Lord. In desert light and stormy gale,
kuat yang pegang hidup kami. Sore ini Tuhan, kami mau declare, kami mau nyatakan, hidup kami bukan milik kami. Hidup kami milik tangan yang berkuasa, tangan Tuhan yang kuat yang pegang hidup kami. Praise the Lord. Yes. Yes, Jesus. Through the storm, through the season. Mari diam sejenak, saudara. Dengan iman kita mau hampiri Tuhan. Buka hati kita sebelum kita menerima perjamuan kudus. Bukan sekedar rutinitas, tapi kita mau percaya roti dan anggur, keselamatan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Bukan hal yang sekedar untuk diulang-ulang, saudara, tapi biar sungguh setiap kita melakukan ini, kita mau nyatakan di hadapan Tuhan, tubuh Kristus ada di dalam kita. Darah Kristus ada di dalam hidup kita. Tidak ada satupun yang jahat yang mampu menyentuh hidup kita. Tidak ada satupun yang jahat. Tidak ada satupun kutuk yang akan berlaku atas hidup kita. Tidak ada satupun perkataan negatif yang dilontarkan orang akan berlaku atas hidup kita. Yes, Lord Jesus. Hidup kami milik Kristus, dan selamanya kami mau taruh kendali kami di dalam kendali Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Christ alone, cornerstone, we made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Praise the Lord. Christ alone, cornerstone, we made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Mari sambil roti dan anggur dibagikan, kami dengan musik memainkan dengan melodi saja. Mari kita menutup mata kita merasakan betapa kebaiknya Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pada hari ini kita diberikan kesempatan olehnya untuk bisa menerima tubuh dan darahnya. Marilah pada hari ini, pada kesempatan ini kita mau
mengucapkan syukur atas segala berkat, segala karunia, segala kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita semua. Dalam setiap kehidupan kita, Tuhan selalu memelihara kita. Kita yang seharusnya binasa, namun karena oleh karunia Tuhan, Dia telah rela mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Kita yang seharusnya jatuh ke dalam maut, namun Tuhan karena begitu besar kasih karunia-Nya, Dia mengaruniakan anaknya, sehingga kita yang semua harusnya binasa, namun karena kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka kita bebas dari maut. Dan kita sambil menyanyikan lagu ini. Mungkin ada yang belum menerima roti dan anggur ini, boleh angkat tangan. Kalau enggak, mari kita bersatu hati, kita mau berdoa. Kita berikan waktu sejenak 1 menit, minta ampun atas kesalahan-kesalahan, segala dosa-dosa kita yang telah kita perbuat dalam 1 bulan ini. Mintalah pengampunan dari Tuhan Yesus. Dan juga kita mau mengampuni semua orang yang telah bersalah kepada kami, baik apapun itu, yang sengaja atau tidak sengaja. Kita juga mau minta ampun kepada Tuhan atas segala kesalahan yang kita perbuat juga, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Mintalah, berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan juga akan memberikan kita kekuatan, damai sejahtera, sukacita melalui perjamuan kudus ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal kepada Tuhan, bahwa kita masih bisa diberikan kesempatan menerima perjamuan ini sebagai peringatan atas kematian dan kebangkitan Tuhan kita. Amin. Thank you, Lord. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan, Dia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan Ia memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Mari dengan ucapan syukur kita menerima tubuh Yesus. Mari kita angkat kedua cawan ini. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Dengan ucapan syukur mari kita menerima dari Yesus. Ya Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur sekali lagi Bapa untuk perjamuan kudus ini ya Tuhan. Kami diperingatkan lagi ya Tuhan betapa besar kasih-Mu ya Tuhan untuk kami semua ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala karunia-Mu ya Tuhan, segala kebaikan-Mu, belas kasihan-Mu kepada kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami mau masuk dalam firman-Nya Bapa. Kau berkati Jack ya Tuhan, Kau pakai bibir mulutnya ya Tuhan, apapun yang disampaikannya pada hari ini ya Tuhan, bagaikan pedang bermata dua yang akan menusuk setiap hati kami ya Tuhan. Biarlah siapapun yang mendengarnya pada hari ini Tuhan, bisa pulang dan tempatnya tidak sama lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, Kau tutup buku sekali tempat ini ya Tuhan, biarlah kami mau usir segala roh-roh jahat yang mau mengganggu telinga kami untuk mendengar firman itu Tuhan. Biarlah firman ini bisa sampai ke dalam hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya, silakan duduk. Apa kabar? FJF Wellington? Luar biasa ya. Gak kerasa udah sampai bulan Maret aja di tahun 2021. Kalau in the last 2 months we talking about ada yang ingat tema FGF selama 2 bulan? Hah? Bantu saya. Chosen and? Thank you. Yes. Tema bulan Maret kita berbicara tentang Royal Priesthood, tentang imamat rajani. Kita sering membaca Alkitab, mengerti juga tentang apa itu imamat rajani sebenarnya. Tapi kita sekarang mau belajar sama-sama untuk mengulas lebih dalam lagi tentang imamat rajani. Bahwa Tuhan telah siapkan saudara dan saya untuk menjadi imamat rajani di akhir-akhir zaman seperti ini. Kita semua buka Alkitab di 1 Petrus 4 ayat yang 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 10. 1 Petrus 2 ayat 4 sampai ke 10. Saya minta tolong buat yang laki-laki baca ayat yang genap, dan untuk yang perempuan untuk bisa baca ayat yang kecil. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Para wanita, 1, 2, 3. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya padanya tidak akan dipermalukan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Untuk itu mereka juga telah sediakan. 9, 1, 2, 3. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihi, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Kita belajar sore hari ini tentang imamat rajani. Yesus adalah dasar kehidupan saudara dan saya. Yesus adalah cornerstone. Ada yang tahu cornerstone seperti apa bentuknya? Ternyata ada.
Cornerstone itu bukan cuma hiasan dalam Alkitab ataupun cuma hiasan di dalam lagu. Cornerstone itu bentuknya benar-benar ada. Coba Anthony tolong kalau kita melihat di bangunan-bangunan tua atau bersejarah, itu di pojok-pojoknya itu pasti ada batu-batu yang kuat, batu-batu yang besar, batu-batu yang bisa menopang sehingga bangunan itu bisa tumbuh atau bisa tegak ke atas. Tanpa batu yang kuat, tanpa batu yang kokoh, tanpa dasar yang kuat, jangan bisa berharap kita bisa membangun bangunan yang tinggi ataupun kuat. Apa yang paling berbahaya bagi orang percaya, bagi saudara dan saya? Ada yang bilang godaan akan dunia, ada juga yang bilang kemiskinan ataupun keadaan ekonomi yang tidak baik. Ada juga yang bilang mungkin godaannya adalah kekayaan, karena semakin kita diberkati Tuhan, kadang-kadang kita semakin menjauh daripada Tuhan. Ada juga yang bilang godaan di dunia ini adalah penderitaan ataupun persekusi. Padahal sebenarnya godaan yang paling besar dalam kita, umat yang percaya kepada Tuhan, itu bukan dari luar. Godaan yang paling besar adalah godaan dari dalam diri kita sendiri. Masalahnya adalah bagaimana kita menempatkan diri kita, memiliki identitas yang bisa percaya akan Tuhan atau tidak. Ada yang lahir dari kecil sudah Kristen, ada yang baru percaya Tuhan di tengah-tengah perjalanan hidupnya. Tapi kalau kita tidak punya identitas bahwa kita adalah imamat rajani, kita akan hidup sebagai orang-orang dunia yang biasa saja. Imamat rajani adalah sesuatu, saudara dan saya dipilih oleh Tuhan, dipisahkan daripada yang jahat, dipelihara oleh Tuhan. Dan Tuhan mau melihat imamat rajani itu bukan orang-orang pilihan aja. Tuhan Yesus mau kita semua adalah imamat rajani dalam menghadapi akhir zaman seperti ini. Kalau kita tidak tahu bahwa kita adalah imamat rajani, kalau kita tidak tahu bahwa kita umat pilihan Tuhan, kita akan hidup seperti dunia. Kita akan bekerja dengan cara-cara dunia. Tujuan hidup kita hanyalah kadang-kadang uang, jabatan, ataupun ketenaran. Dan kita tidak tahu bahwa Allah sudah menyiapkan sesuatu yang lebih besar daripada itu semua. Ada 3 poin yang saya mau coba sharing hari ini adalah, yang pertama, Jesus is our cornerstone. Tuhan itu adalah dasar dari kehidupan saudara dan saya. Di 1 Petrus 2 ayat yang keempat sampai ke-6 berkata, dan datanglah kepada batu yang hidup, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat yang kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Di sini Petrus menulis bahwa Yesus adalah batu penjuru, batu yang mahal, batu yang terpilih, batu yang nggak ada tandingannya. Batu penjuru adalah batu yang paling utama dalam mendirikan sebuah bangunan. Zaman dulu nggak ada yang namanya pabrik besi ataupun beton ataupun rangka baja ringan ataupun dan lain sebagainya. Orang engineer mungkin lebih tahu daripada saya. Candi Borobudur aja bangunnya, kalau sejarah cuma 1 malam ya. Ya, kalau tahu sejarah berarti semuanya ya. Kalau Jonggrang ya, bangunnya cuma 1 malam. Tapi itu semua mulai bertahun-tahun buatnya. Dimulai dari batu yang besar dulu dibuat jadi pondasi. Kalau kita baca koran kadang-kadang peletakan batu pertama itu paling penting ya. Sangat
maksudnya sangat mewah gitu. Benar ya? Peletakan batu pertama oleh direktur bla 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 gitu ya. Peletakan batu pertama oleh menteri bla 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 bla. Selalu peletakan batu pertama itu sangat penting. Kalau kita menempatkan Tuhan menjadi batu pertama dalam kehidupan saudara dan saya percaya hubungan rohani, bangunan rohani saudara dan saya akan menjadi terus tinggi dan tinggi lagi. Dasarnya harus satu, dasarnya harus kuat. Jadikan Tuhan menjadi batu penjuru, jadi cornerstone dalam kehidupan saudara dan saya. Demikian pula Yesus menjadi batu penjuru kita, di mana seluruh hidup kita harus tergantung pada Tuhan. Saya bawa ini buat ilustrasi aja. Maaf, tulisan dokter emang seperti ini ya. Jadikan Tuhan menjadi dasar kehidupan saudara dan saya. Hidup kita di dalam dunia pasti ada goda-godaan. Tapi kalau dasarnya sudah kuat, kita nggak akan terjun ataupun jatuh dalam goda-godaan seperti itu. Kokohnya hidup saudara dan saya dalam menghadapi masalah itu tergantung dari pondasinya. Lurus tidaknya kehidupan saudara dan saya itu juga dilihat dari dasarnya. Penting sekali. Bagaimana Anda mau sukses, bagaimana Anda mau berhasil, bagaimana Anda mau dekat dengan Tuhan, itu syarat itu cuma satu, dasarnya dulu dibangun dengan baik. Kita tahu dasarnya siapa. Dasarnya kepada siapa kita berharap. Mau berharap kepada orang, kadang-kadang kita disakiti. Mengharap kepada manajer di pekerjaan, dijanjikan promosi, kadang-kadang kita nggak promosi-promosi. Tapi kalau kita berharapnya sama Tuhan, Tuhan kasih peningkatan-peningkatan dalam hidup ini yang luar biasa. Di 1 Petrus 2:6 berkata, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ini kemarin waktu prayer meeting, saya ingat sekali kadang-kadang Jimmy sharing, kadang-kadang dalam satu ayat itu diulang untuk dipertegas. Entah itu di pasal yang sama ataupun di kitab yang sama ataupun di kitab yang berbeda. Kita sama-sama buka di Roma 9 ayat 33. Roma 9 ayatnya yang ke-33 berkata, seperti ada tertulis, sungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ingat, ada dua batu di sini ternyata ditekankan. Anda dan saya bisa menjadi batu penjuru yang berguna buat orang lain, atau Anda dan saya bisa menjadi batu sandungan buat orang lain. Poin yang kedua yang mau saya sharing adalah tentang identitas. Bagus sekali tulisannya ya. Bicara tentang identitas, di sini Tuhan Yesus berbicara di Petrus luar biasa. Living stone, kalau kita baca di versi King James-nya, kita ini adalah batu yang hidup. Sebenarnya sih nggak cocok ya. Semua batu itu pasti benda mati. Tapi Petrus mengilustrasikan bahwa saudara dan saya yang sudah
percaya bahwa Tuhan adalah cornerstone, Petrus mau kasih ilustrasi bahwa saudara dan saya bisa menjadi batu yang hidup. Batu yang khusus, batu yang terpilih. Kita batu yang terpilih, batu yang tepat dibutuhkan dan penting untuk membangun rumah rohani. Kita semua ini batu-batu yang tepat. Batu-batu yang bagaimana rupa bentuknya, batu kita nggak sama kadang-kadang. Batu saudara dan saya bentuknya nggak sama, tapi kita adalah batu yang tepat, yang dipilih Tuhan dalam membangun rumah rohani. Siapa yang kecilnya suka main Tetris? Main Tetris ya? Ingat masih main Tetris gimana bentuknya? Biasanya gambar saya jelek sekali di sini. Karena seperti ini, ada yang bentuk batunya seperti ini, ada yang bentuknya seperti T, benar ya? Ada yang L, kurang lebih seperti ini. Tapi tujuannya adalah supaya ini tempatkan masing-masing bentuknya supaya ini bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Bentuk batunya beda-beda, tapi tujuannya sama. Kita membangun rumah rohani saudara dan saya. The Living Stone berkata juga adalah kita batu yang bernilai dan berharga. Orang lain mungkin melihat, ataupun dunia mungkin melihat kita batu yang layak dibuang, batu yang kotor, batu yang jelek, batu yang gak berharga, batu yang gak ada artinya. Mungkin teman-teman sekitar kita mikirnya kita seperti itu. Tapi karena penebusan dosa Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, kita tuh batu yang bernilai, batu yang sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan selalu melihat pribadi saudara dan saya. Jangan punya pikiran bahwa kita gak berharga di depan Tuhan. Kita gak, saya mah biasa-biasa aja, saya mah gak berhasil di pendidikan ataupun di pekerjaan juga saya biasa-biasa aja. Tapi saya mau katakan bahwa saudara adalah batu yang sangat berharga dan bernilai di hadapan Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, ini poinnya dalam sharing saya hari ini. Tapi kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang jaya. Ini adalah identitas saudara dan saya. Identitas saudara dan saya adalah bangsa terpilih. Imamat rajani. Ada yang bisa bantu saya selanjutnya? Bapak bangsa yang kudus. Lagi umat kepunyaan Allah. Benar ya? Ini dia yang firman berbicara tentang ini semua. Saya mau sharing pada sore hari ini. Ini identitas saudara dan saya. Orang mau bilang apa kek? Saya dan Anda adalah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus dan umat kepunyaan Allah. Itu saudara dan saya. Kita benar-benar kita dipilih sama Tuhan. Benar-benar kita adalah anak Allah. Bapak yang sayang kepada Allah yang memiliki identitas yang jelas bahwa Anda ini semua, Anda dan saya adalah punya identitas seperti kata-kata di atas tadi. Sebagai imamat rajani, saya mau coba kupas satu persatu. Sebagai imamat rajani adalah
Kalau dalam perjanjian lama, nggak semua orang bisa masuk ke dalam rumah Bapa yang kudus. Kita baca di Alkitab ya. Nggak semua orang, nggak seperti sekarang. Kita bersyukur kita hidup dalam perjanjian baru. Kita bisa datang masuk ke rumah Tuhan, ke gereja dengan walaupun keadaan lagi nggak enak atau apa, kita bisa datang. Tapi perjanjian lama, nggak semua orang bisa datang masuk ke dalam rumah Tuhan, karena rumah Tuhan itu sangat kudus. Hanya orang-orang kudus yang saat itu menjadi perantara doa-doa orang dulu ke imamat rajani yang bekerja di rumah Tuhan, baru imamat rajaninya, imamnya ini menyampaikan doanya itu kepada Tuhan. Ngerti maksud saya? Imam rajani ini adalah kehidupannya itu benar-benar kudus. Kehidupannya hanya ada penyembahan yang luar biasa dalam kehidupannya. Imamat rajani sini adalah yang nggak memikirkan kepentingan dunia. Dia hanya memikirkan bagaimana dia bisa bertahan supaya dia bisa terus memiliki koneksi yang baik dengan Tuhan, sehingga dia bisa terus berbicara dengan Tuhan. Hidup mereka selalu dilingkungi dengan penyembahan yang luar biasa. Kebayang kalau misalkan satu hari ada 50 orang yang pengen berdoa gitu di rumah Tuhan. Jadi doanya dikasih ke imamnya dan imamnya melakukan penyembahan baru berbicara sama Tuhan. Puji Tuhan kita hidup sekarang. Kita berdoa sama Tuhan gak perlu lewat perantara orang lain. Hubungan kita sama Tuhan cuma sejauh doa. Gak jauh hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan cuma sejauh doa. Apapun yang kita mau ngomong sama Tuhan tinggal terserah. Ada yang mau berdoanya merem, ada yang mau berdoanya melek. Ngomong sama Tuhan. Kita mau belajar menjadi imamat rajani dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjadi seorang penyembah yang baik di hadapan Tuhan. Gak cuma setiap hari Minggu aja, tapi di rumah, di pekerjaan, di mobil, dimanapun, di kamar mandi, terus menjadi penyembah yang luar biasa di hadapan Tuhan. Tuhan senang loh kalau anak-anaknya memuji dan memuliakannya. Tuhan sangat terberkati luar biasa. Tuhan sangat senang sekali kalau melihat anak-anaknya yang masuk dalam pujian penyembahan, masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan tuh senang sekali. Yang ketiga adalah bangsa yang kudus. Apa sih bangsa yang kudus? Bulan lalu kita bicara tentang holiness juga, hidup kudus. Bangsa yang kudus kurang lebih kehidupan yang berbeda. Kita mau dipisahkan oleh Allah dari kehidupan dunia dan hidup kita hanya untuk Tuhan. Bukan kita yang mau berusaha memisahkan dari dunia. Saya ulang sekali lagi, bukannya kita yang mau berusaha memisahkan dari dunia, tapi karena kasih Tuhan, Dia membantu saudara dan saya memisahkan kita dari dunia. Kalau kita hanya mengandalkan diri sendiri, kita pasti akan terus jatuh dalam dosa-dosa dunia. Tapi karena kebaikan Tuhan, Tuhan bilang Anda adalah bangsa yang kudus. Kuduslah sebab aku kudus. Jadi Allah mau berusaha memisahkan Anda dari dunia supaya Anda bisa hidup kudus. Yang terakhir adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Hidup ini bukan punya saya. Hidup ini adalah punya Tuhan. Jangan mentang-mentang kita pintar, kita diberkati, kita lain sebagainya, kita pikir hidup ini milik kita. No, hidup ini tetap milik Tuhan. Umat kepunyaan Allah sendiri. Kehidupan kita harus tunduk pada Tuhan. Kita milik pribadi Allah.
Sama kalau misalkan kasih ilustrasi, istri saya ini sering kehilangan handphone gitu, naruhnya sembarangan di mana. Tapi teman-teman di gereja ini udah tahu, oh tuh handphonenya Ebi tuh. Nggak ada yang, ini handphone siapa nih, masukin aja. Masukkan. Karena itu udah kepunyaannya si Ebi. Ngerti maksudnya? Hidup ini adalah kepunyaan Allah. Anda itu punya Allah. Makanya kalau hidup ini, kalau saudara dan saya percaya bahwa kehidupan kita adalah kepunyaan Allah, Allah gak bakal lepas matanya untuk menjaga, melindungi, membimbing saudara dan saya. Luar biasa untuk Tuhan. Poin yang ketiga berbicara tentang tujuan. Apa sih tujuannya? Bisa menjadi ataupun memiliki imamat rajani. Di sini saya mau ambil sharing tentang we build spiritual house. Kita membangun rumah rohani. 1 Petrus 2 ayat yang kelima berkata, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat yang kudus, mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Itu yang pertama poinnya, rumah rohani. Yang kedua, di 1 Petrus 2 ayat 9b, memberitakan perbuatan, di sini bilang supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah membawa kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yang pertama adalah membangun rumah rohani, yang kedua adalah tujuannya perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Tujuannya. Membangun rumah rohani dan menyatakan perbuatan-perbuatan Tuhan, memberi kesaksian baik dalam perbuatan ataupun perkataan. Karena itu ketika kita berada di prayer meeting, ketika kita berada di iCare, ketika kita memberikan kesaksian, secara tidak langsung saudara dan saya sedang membangun rumah rohani. Bukan buat pribadi sendiri, tapi buat orang lain yang mendengarnya. Saudara, sekali lagi, kesaksian hidup saudara dan saya ketika kita sharing di iCare atau prayer meeting itu sedang membangun rumah rohani. Bukan rumah rohani buat diri sendiri, tapi rumah rohani buat orang lain yang mendengarnya. Saya sangat terberkati sekali di Matius 16 ayat 18. Di sini dibilang, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Luar biasa loh firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah membangun sesuatu, Dia akan menjaga, memelihara, dan menguruskan, sehingga alam maut tidak berkuasa ataupun tidak menguasainya. Siapa yang mau terus membangun rumah rohani dalam kehidupannya? Saya mau bilang, kalau kita sudah berusaha membangun rumah rohani itu akan terus bertumbuh, dan bertumbuh. Rumah rohani itu akan berusaha terus tinggi, besar, dengan satu tujuan untuk memuliakan kemuliaan Tuhan. Perusahaan-perusahaan besar mungkin kita lihat juga di berita banyak yang kolaps, banyak yang hancur gara-gara COVID-19 belakangan ini. Tapi gereja Tuhan, jemaat Tuhan akan terus memberitakan perbuatan-perbuatan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Gak akan Tuhan izinkan alam maut untuk merusak itu semua. Kalau dasarnya sudah kuat, Tuhan gak akan izinkan
alam maut untuk menguasainya. Kita terus akan berjalan terus bersama Tuhan. Itulah tugas saudara dan saya, tujuan hidup saudara dan saya, supaya kita terus mau membangun rumah rohani dan memberitakan firman Tuhan. Memberitakan firman Tuhan bukan tugasnya yang di depan saja. Itu tugas saudara dan saya juga. Kita harus sama-sama bagaimana caranya untuk bisa terus memberitakan firman. Saya ada satu ilustrasi. Ada headhunter, perusahaan sedang mencari CEO suatu company yang paling besar. Misalkan contoh aja, misalkan apa? Perusahaan besar sekarang ada 1-2 bisa bantu saya? Tesla mungkin ya. Satu lagi? Google. Oke. Ceritanya nih headhunter lagi nyari CEO-nya nih untuk 2 perusahaan besar ini. Datanglah ada yang daftar tuh 1 orang. Daftar 1 orang, tahu beda ya. Kalau yang daftarnya CEO, treatnya tuh beda sama yang daftarnya sebagai office boy masuk biasa aja, ngerti ya? Yang tesnya tuh pasti beda, berarti yang datangnya CEO berarti waktunya benar, ruangannya disiapin baik-baik, snacknya mungkin minuman juga disiapin baik-baik, semuanya disiapin dengan baik sehingga CEO-nya ini sangat terlena dengan perusahaan besar sehingga dia merasa nyaman. Ini mah kayak gini mah gampang lah, pasti bisa lah. Setelah ditanya apa tujuannya dalam perusahaan ini, tujuannya dia bilang mungkin saya mau membangun atau membuat keuntungan yang berbesar, yang paling besar, dan juga membawa perusahaan ini menjadi perusahaan yang lebih besar lagi. Ownernya oke, terima kasih, keluar. Jawabannya itu jawaban yang biasa. Yang kedua datang, sama, dikasih makanan yang enak, minuman yang enak, ruangan yang bagus, dikasih pokoknya pelayanan yang bagus lah sebelum dia mendaftar untuk menjadi CEO. Lalu ownernya cuma nanya gini, apa sih tujuannya? Untuk bisa bekerja di perusahaan ini. Dia bilang, saya mau membawa beberapa orang supaya bisa mengikut saya ke surga. Lalu dia bilang, setelah itu saya membawa perusahaan ini menjadi perusahaan yang besar. Ownernya sangat terkejut, wah berarti ini dia menempatkan sudah ada integritas dalam pekerjaan. Dan dia sebagai CEO bukan hanya egois, tapi dia mau menyelamatkan orang-orang sekitarnya untuk menjadi mengikut Tuhan. Saya mau bilang, Anda ini CEO dalam diri Anda sendiri loh. Anda ini manajer luar biasa dalam hidup Anda. Nggak ada yang bisa mengatur hidup Anda. Apalagi kalau yang belum nikah. Benar ya? Itu urusan gue, lu ngapain? Misalnya waktu pacarannya tidur jam 9, ngapain lu urusin gue tidur jam 9? Kalau yang pacaran. Ya, Anda ini CEO dalam hidup Anda loh. Anda ini manajer luar biasa. Perusahaan ini bisa menjadi baik itu tergantung dari Anda. Berikan Tuhan Yesus menjadi prioritas dalam hidup Anda. Saudara sekali, jadikan Tuhan Yesus prioritas dalam hidup Anda, dan Anda akan melihat bahwa mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup Anda. Saya undang tim Praise and Worship untuk maju ke depan. Menjadi imamat rajani bukan berarti Anda harus menjadi seorang rohaniawan.
tapi memberi inspirasi buat orang lain untuk mengenal Tuhan. Peduli kepada sesama, bagi waktu yang baik buat teman yang sedang dalam keadaan susah, ataupun menanamkan integritas yang baik dalam tempat pekerjaan. Mari kita menghidupi identitas hidup kita sebagai imamat rajani yang menjalani hidup ini dan membangun umat Tuhan dan gerejanya. Sebagai imamat rajani, kita membangun rumah rohani dan gerejanya. Ini bukan gereja para leaders. Ini bukan gereja para jemaat-jemaat yang sudah lama di sini. Ini juga bukan gereja yang eksklusif. Gereja ini dibangun dengan dasar yang kuat, dengan cornerstone yaitu Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya adalah batu-batu yang mendukung supaya gereja ini bisa terus tumbuh. Saya mau katakan bahwa identitas Anda istimewa. Keempat poin itu dan ada identitas saudara dan saya. Nggak semua orang punya identitas seperti ini loh. Nggak semua orang yang hidup di dunia ini punya identitas ini. Hanya ya Tuhan yang punya identitas seperti ini. Saudara dan saya. Jangan lupa, kalau udah punya identitasnya, tujuannya juga harus diikutin. Bangun rumah rohani. Kita dilahirkan untuk berimpact positif dan luar biasa dalam membangun suatu gereja ataupun rumah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang luar biasa, Allah yang bekerja luar biasa dalam kehidupan kami. Bapak yang sayang pada anaknya, Bapak yang selalu mendengar doa anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Allah yang baik. Kau begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Amin. Kami mau terus diperbarui ya Bapa. Kami mau terus menjadi imamat rajani, umat pilihan Tuhan, bangsa yang kudus. Itu identitas kami ya Tuhan. Kami gak mau hidup dalam dunia ini seperti orang lain ya Bapa. Mengucap syukur ya Tuhan, kami sudah dikeluarkan dari lembah yang gelap dan hidup menurut terang-Mu yang ajaib. Kami bisa berjalan saat ini ya Tuhan. Itu semua karena kemurahan Engkau, karena campur tangan Engkau, karena perkenanan Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pakai kami lagi lebih heran ya Tuhan. Pakai kami lagi lebih heran untuk bisa memberitakan firman Engkau ya Tuhan. Tempat kerja, di permainan, dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami mau menangkan jiwa-jiwa ya Tuhan. Kami mau terus hiduplah karena Kau. Let us sing together. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest friend.
bekerja luar biasa di depan kami ya Tuhan. Kami siap dibentuk. Kami mau keluar dari ruangan ini tidak sama lagi ya Tuhan. Kami menjadi imamat rajani di akhir zaman ini ya Tuhan. Kami menjadi batu yang kokoh, yang bisa terus berdiri ya Bapa. Kami adalah batu yang terpilih. Itu tugas kami untuk memuji dan memuliakan Nama. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Berkatilah engkau pada waktu masuk dan berkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, dan bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Tuhan akan merintahkan berkat ke atasmu baik di dalam tubuhmu, dalam segala usahamu dan dalam segala studimu. Tuhan akan membuka bagimu perdalan yang melimpah, yakni langit untuk menurunkan hujan bagi masanya dan berkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa dan engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Berkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu akan selalu penuh dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan dan kasih. Kuasa Roh Kudus menyertai engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati gereja ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, gereja ini akan terus bertumbuh luar biasa. Gereja ini akan terus naik ya Tuhan. Gereja ini terus bisa menjadi berkat buat orang lain. Gereja ini adalah gereja yang suka melakukan penyembahan yang luar biasa pada Engkau ya Tuhan. Jadikan kami batu-batu penjuru buat orang lain juga ya Bapak. Tuhan Yesus berdoa juga buat keluarga kami di Indonesia ya Tuhan. Jaga, pelihara mereka ya Bapak. Berikanlah kesehatan yang terbaik buat semua keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Kami sangat bangga punya Allah yang hidup seperti Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, semua percaya katakan amin.